Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita, gitu ya. Hari ini kita mau membahas apa nih ya? Hari ini saya tertarik untuk membahas satu paper yang menurut saya sih adalah salah satu paper yang seharusnya sih ini revolusioner ya, gitu ya. Namun ini tuh nggak baru gitu ya. Ini tuh bukan sebuah sebuah konsep yang baru. Papernya itu sudah ada sejak 1 tahun lalu, gitu ya. Jadi apa sih namanya? Dan saya lihat gitu ya, dan saya lihat sepanjang tahun 2024 kemarin itu jarang sekali yang membahas tentang paper ini gitu ya. Jadi kayaknya saya tertarik untuk mengangkat gitu ya, atau membahas paper ini karena paper ini adalah salah satu paper yang seharusnya sih ini revolusioner gitu ya. Dan ini penting. Jadi kita akan membahas paper apa gitu ya. Jadi ini adalah paper dari Meta gitu ya, yang disebut sebagai JEPA gitu ya. Jadi ini adalah sebuah mungkin algoritma atau arsitektur ciptaan dari Yan LeCun gitu ya. Yan LeCun itu adalah salah satu tokoh gitu ya, tokoh paling terkenal gitu ya, paling terkenal di bidang AI saat ini. Jadi mungkin Yan LeCun itu adalah sepuh dari sepuh lah ya. Jadi dia adalah chief data scientist, atau ya pokoknya lead di tim AI-nya Meta gitu ya. Dan dia juga adalah seorang profesor gitu ya di New York University. Intinya dia track recordnya sangat mentereng. Pokoknya dia paling sepuh lah ya di bidang AI untuk saat ini. Dan memang umurnya juga sudah sepuh gitu loh. Jadi ya begitulah. Jadi apa itu paper JEPA ini gitu ya. Mari kita langsung saja ke papernya. Oke, sudah papernya ya. Nah, ini dia ya. VJEPA, the next step toward Yan LeCun Advanced Machine Intelligence gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah versi advancement-nya dari JEPA. JEPA itu sebenarnya JEPA itu modality agnostic. Jadi itu bisa diimplementasikan ke berbagai jenis modality, dan salah satunya adalah video gitu ya. Nah, apa itu video JEPA gitu ya? Video JEPA itu adalah sebuah mungkin saya bisa sebut adalah semacam self supervised training objective gitu ya, yang dia tuh membuat sebuah model itu bisa mempelajari gitu ya, mempelajari data tanpa label apapun. Jadi misalkan gitu ya, si modelnya ini cuma mendapatkan gitu ya sequence of video. Dia cuma ngelihat video doang gitu ya, video terus menerus dilihat gitu ya, nggak dikasih label apapun, dia bisa belajar dari situ ya. Jadi mungkin semacam kayak self supervised-nya next token prediction LLM gitu ya. Tapi ini lebih umum atau lebih general gitu ya. Bisa diaplikasikan ke berbagai jenis tipe data. Ya, salah satunya adalah video dan image gitu ya. Nah, VJEPA ini adalah advancement dari IJEPA. IJEPA itu versi image-nya. Image Joint Embedding Predictive Architecture gitu ya. V ini berarti video. Nah, kalau misalkan teman-teman membaca papernya, mungkin pada saat awal membaca papernya, revisiting feature prediction for learning visual representation from video, mungkin teman-teman tidak langsung mengerti ini sebenarnya ngapain gitu loh. Ini saya juga waktu awal pada tahun 2024 kemarin ya, setahun lalu membaca paper ini kayak nggak langsung ini paper ngapain gitu loh. Nah, tapi sekarang saya sudah lebih nangkep lah ini sebenarnya paper ngapain gitu ya. Dan ini saya akui adalah sebuah arsitektur atau sebuah training objektif yang memang gitu ya, revolusioner. Kenapa revolusioner? Karena pertama, ini self supervised, tidak perlu label apapun. Jadi kita ngasih aja
data apapun bentukannya gitu ya, mau data video gitu ya, mau data audio, mau data teks, mau data apapun lah ya, yang nggak perlu di label, sudah modelnya itu bisa melakukan training dari data tersebut gitu ya, tanpa diapa-apain. Dan itu bisa ya, dan itu memungkinkan gitu ya, memungkinkan model itu di scale sangat besar-besaran. Contohnya LLM gitu ya. LLM kan ditrain dengan training objektifnya itu adalah next token prediction. Makanya LLM itu bisa ditrain dengan dataset internet atau dataset teks yang tidak perlu label apapun, dan ya sudah gitu ya. LLM-nya cuma membaca teks sampai jumlahnya triliunan token, dan LLM-nya bisa pintar sendiri lah gitu ya. Begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih masih bertanya-tanya sebenarnya VJPA ini ngapain gitu ya, VJPA ini ngapain, atau lebih tepatnya JPA ini ngapain gitu loh. Nah, saya mungkin akan menjelaskannya dengan sangat-sangat sederhana. Ini sebenarnya metodenya saya akui ini sederhana banget, nggak banget sih, cuman ini metodenya tidak sekompleks itu deh, tidak sekompleks namanya gitu ya. Jadi begini, pertama yang dilakukan adalah kita melakukan training autoencoder. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu autoencoder itu apa, autoencoder itu adalah sebuah model yang dia tuh merekonstruksi data. Jadi misalkan data input itu terus dikecilin si ininya, ada bottleneck ya, ada bottleneck di sini, jadi datanya itu dikompres sangat kecil gitu ya, yang bisa datanya itu dikompres sangat dengan ukuran vektor yang sangat kecil, terus di ini ya, direkonstruksi dari vektor yang kecil tersebut gitu ya, menjadi data aslinya gitu ya. Dan ini bisa dilakukan tanpa label gitu ya. Ini unsupervised gitu ya. Ini unsupervised training. Nah, sudah mendapatkan autoencoder gitu ya, inilah proses dari JPA-nya gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan autoencodernya. Jadi kita bisa mengkompres data gitu ya, data menjadi vektor gitu ya, atau laten lah gitu ya, laten yang di tengah ini nih. Nah, dari laten yang di tengah ini atau fitur vektor ini, kita tuh melakukan masking gitu ya, atau dihilangkan lah ya, dihilangkan sebagian data atau sebagian dari laten tersebut gitu ya. Nah, terus kita melakukan training prediktor yang akan memprediksi sisa-sisa gitu ya, sisa-sisa vektor atau laten yang di mask tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh JPA. Sangat sederhana kan gitu ya. Sangat sederhana. Jadi dia VJPA ini sesuai namanya gitu ya. Sesuai namanya. Jadi dia tuh adalah embedding predictive architecture. Dia itu memprediksi fitur laten atau fitur embeddingnya gitu ya, learning visual representation from video. Jadi ini arsitektur yang pertama sederhana gitu ya, tidak sulit. Ini tidak sulit gitu ya, ini tidak sulit untuk dibuat gitu loh ya. Kedua, ini sangat scalable, dan Meta sudah membuat riset ini. Oke, sorry tadi kepotong ya, tadi ada bug rekaman, jadi saya ulang lagi di bagian ini ya. Jadi Meta sudah gitu ya, sudah membuat riset ini gitu ya, dan memang berhasil untuk general task lah ya. General task tuh maksudnya task yang sebenarnya model ini tuh tidak ditrain untuk itu. Jadi begini maksud saya, setelah model itu ditrain dengan training objektif JPA atau ya arsitektur JPA ini, modelnya itu bisa dipakai untuk tugas-tugas yang lebih spesifik, misalkan image classification, action classification, spatial temporal action detection. Dan modelnya itu tidak perlu diapa-apain gitu ya, di frozen aja nggak apa-apa gitu ya. Dan kita tuh tinggal melakukan training model kecil di ujungnya atau di di si output layernya ini sebentar aja gitu ya, sebentar aja untuk tugas-tugas spesifik yang kita mau. Jadi ini tuh bisa dibilang adalah sebuah general foundational model lah gitu ya.
Nah, kalau misalkan kita melakukan training untuk video gitu ya, maka ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan foundational model ini. Pertama, misalkan ya, dijadikan sebagai vision encoder untuk LLM misalkan gitu ya. Jadi si vision encodernya ini tinggal digabungkan saja dengan LLM, dan kita tuh tinggal menyiapkan apa sih namanya dataset spesifik ya. Misalkan video ini terkait dengan ini, terkait dengan teks ini, atau gambar ini terkait dengan teks ini, atau apapun gitu ya. Intinya gitu ya, VJPA ini memungkinkan kita untuk melakukan training sebuah model secara besar-besaran gitu ya, untuk digunakan di ya keperluan yang lebih spesifik. Dan kita tidak perlu label apapun, kita cukup tinggal mengumpulkan dataset saja gitu loh ya. Dan yang membuat saya heran gitu ya, di tahun 2024 kemarin itu jarang sekali orang yang membahas tentang VJPA ini gitu loh ya. Maksudnya JPA aja gitu ya, JPA, konsep JPA ini tuh jarang yang membahas gitu loh ya. Tahun 2024 kemarin yang lebih sering dibahas apa? LLM, reasoning model, dan sebagainya gitu ya. JPA ini jarang dibahas gitu loh. Bahkan ketika pembahasannya adalah tentang world model gitu ya, yang dibahas apa? Video generation model, bukan ini gitu loh. Padahal ini lebih pantas disebut sebagai world foundational model gitu loh. Begitu gitu ya. Mungkin segitu saja gitu ya dari kita. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.